Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Mari sama-sama kita semua panjatkan puja dan puji kepada nikmat dan berkah yang sudah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syukur atas kehidupan yang masih kita miliki hingga saat ini. Syukur juga wajib kita panjatkan atas semua kesehatan yang telah kita rasakan hingga saat ini, sehingga kita sama-sama bisa berkumpul di hari yang cerah di pagi hari ini. Nah, tidak lupa salawat dan salam semoga kita selalu curah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lewat kesempatan yang singkat ini, izinkan saya menyampaikan sebuah nasihat mengenai pendidikan. Saya ingin menyampaikan mengenai betapa pentingnya pendidikan dan akan begitu berpengaruh pada moral, karakter, hingga perilaku anak penerus bangsa. Generasi muda kita seharusnya perlu mendapatkan pendidikan yang berkualitas dengan didorong oleh para tenaga pendidik yang berdedikasi dan juga memiliki karakter dan moral yang baik. Seorang tokoh pendidikan di Indonesia yang sangat legendaris yaitu adalah Ki Hajar Dewantara yang pernah menyebutkan bahwa pendidikan itu berasal dari 3 aspek penting. Yang pertama, aspek lingkungan keluarga. Yang kedua, aspek lingkungan sekolah. Dan yang terakhir adalah aspek lingkungan masyarakat. Ketiga aspek ini sedang terjadi dan harus dipersiapkan secara optimal. Khusus untuk pendidikan di lingkungan keluarga, sebisa mungkin kita harus menyiapkannya sejak dini agar semua itu terlaksanakan dengan baik untuk anak-anak ke depannya. Nah, dalam suatu sudut pandang agama Islam, pendidikan sejak dini itu harus dipupuk dari 3 hal. 3 hal yang pertama yaitu adalah pendidikan akidah. Nah, di mana pendidikan akidah ini mampu mengajarkan ilmu keimanan, kepercayaan, dan juga keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yaitu pendidikan ibadah. Pendidikan ibadah ini sejatinya adalah amalan yang bersifat lahiriah dan juga batiniah yang akan terus dilakukan pada saat anak sampai dewasa. Maka dari itu, pendidikan ibadah harus sudah dibiasakan sejak dini. Lalu yang terakhir ada pendidikan akhlak, di mana pendidikan akhlak ini merupakan cerminan dari setiap kebiasaan dan juga karakter seseorang. Hal tersebut bisa kita pupuk sejak dini agar si anak mempunyai jiwa yang bersih dan juga akhlak yang gemilang. Nah, pada akhlak menjadi hal penting agar anak bisa tumbuh berkembang dengan baik dan terkendali, sehingga moral-moral dalam diri anak itu menjadi hal yang baik untuk menopang kehidupannya. Nilai-nilai tersebut bisa kita terapkan khususnya di lingkungan keluarga, yang terutama adalah di lingkungan keluarga. Pendidikan anak Indonesia adalah fondasi bagi masa depan bangsa. Di dalam era globalisasi, hal ini tuh penting bagi kita untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap pendidikan anak. Pendidikan bukan hanya sekedar tanggung jawab sekolah, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama, yaitu tanggung jawab orang tua, tanggung jawab masyarakat, bahkan tanggung jawab pemerintah.
Sayangnya, hingga saat ini, pendidikan di Indonesia masih belum merata. Tenaga-tenaga pendidik masih banyak yang tidak memperoleh hak yang sudah seharusnya ia dapatkan, yang sudah seharusnya ia terima, itu bahkan belum ia terima. Nah, hal ini sangat miris dan menyakitkan. Dengan mengingat tanpa guru yang mengabdi, gak akan bisa anak-anak bangsa itu mendapatkan ilmu yang ada di sekolahan. Guru yang cakap dan handal menjadi gerbang utama. Menjadi gerbang utama apa? Untuk terbentuknya karakter anak-anak bangsa yang bertanggung jawab dan juga cerdas. Bukan hanya melalui pikirannya saja, bukan hanya melalui akal, otak, tetapi juga dalam emosi yang terkendali. Nah, untuk dapat mewujudkannya, mari kita sama-sama melanjutkan perjuangan tersebut dengan memberikan pengajaran yang baik, pendidikan yang baik bagi anak-anak penerus bangsa ini. Pendidikan anak juga merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan suatu bangsa melalui apa? Melalui pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang dapat menjadikan generasi-generasi kita yang cerdas, kreatif, dan mampu bersaing secara global. Pendidikan ini membuka pintu kesempatan bagi anak-anak untuk memiliki potensi dan mewujudkan potensi mereka yang telah mereka miliki untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, meskipun itu, pendidikan anak di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangannya itu berupa akses pendidikan yang kurang merata, kualitas pendidikan yang kurang sarana dan prasarananya, juga pendidikan yang kurang memadai. Nah, peran orang tua, peran masyarakat, serta peran pemerintah memegang sentral penting dalam pendidikan anak. Nah, hal ini perlu terlibat aktif. Kita semua harus terlibat aktif dalam mendukung proses pembelajaran anak-anak, terutama proses pembelajaran anak di rumah, khususnya bagi orang tua. Selain itu, peran masyarakat dan juga pemerintahan juga sangat penting, di mana di dalamnya untuk memastikan ketersediaan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak Indonesia. Upaya peningkatan pendidikan anak. Untuk meningkatkan pendidikan anak diperlukan upaya bersama agar semuanya tercapai dan diperlukan upaya antar semua pihak. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan di bangsa ini. Sementara masyarakat perlu melibatkan dalam mendukung program-program pendidikan di lingkungan sekitar. Lalu peran sekolah dalam hal ini juga perlu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan juga tidak kalah penting. Sehingga dalam hal ini, mari dengan kesadaran dan juga pentingnya pendidikan anak, mari kita sama-sama berkomitmen untuk kita memberikan yang terbaik bagi generasi penerus bangsa kita melalui pendidikan yang berkualitas. Nah, melalui pendidikan yang berkualitas, kita dapat menciptakan masa depan Indonesia yang gemilang. Sekian itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.